Hai, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di hari Sabtu tanggal 11 Februari ya. Kali ini saya akan membahas untuk analisa teknikal trading forex XAU-USD untuk hari Senin tanggal 13 Februari ya. Oke. Seperti ada saya info juga bahwa mungkin video yang agak lama ya. Saya sempat berbicara bahwa analis XAU-USD ini akan mencapai ke atas, kemudian dia turun lagi. Jadi dia muter-muter aja di area-area sini ya. Nih kita lihat. Nih ya. Atau kalau kita besarkan di MN, masih ingat gambar ini? Ya. Memang dia akan naik tinggi ke area nih. Area baru ya. Tahapan pertama ada di sini. Tahapan pertama ada di sini. Sorry, ini 1, ini 2 ya. Oke, jadi kalau ini kapan? Memang dalam jangka waktu yang lama. Sekarang 2023 ya. 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, kemungkinan XAU-USD harganya akan melambung sangat tinggi. Dan ternyata saya kaget pada saat melihat Robert T. Kiyosaki juga memprediksi bahwa emas akan melonjak tinggi ya dalam 5 tahun ke depan. 5 apa 10 tahun saya lupa ya. Coba saya cari dulu ya beritanya ya. Bentar ya. Robert, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu Robert T. Kiyosaki ya. Dia ahli dalam finance ya. Prediksi emas, oke. Saya coba cari infonya, semoga ketemu ya. Oh, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan dia bilang bahwa emas akan bakal naik sampai 270% di 5 tahun ke depan ya. Kalau saya pribadi oke, saya sebelum lanjut teman-teman bisa subscribe ya. Subscribe dulu channel saya Sunping ya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, yang sudah klik loncengnya juga terima kasih, yang belum klik loncengnya supaya pada saat saya upload videonya teman-teman bisa klik juga supaya pada saat saya upload notifikasi muncul di HP teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kembali lagi ya, kita bahas harga emas. Memang kalau dilihat kondisi sekarang ini kebanyakan wait and see sementara ini ya, selama berapa tahun ke depan, karena emas kemungkinan tidak akan ada naik yang terlalu gimana-gimana. Biasanya ya, kalau emas nggak terlalu efek, nggak terlalu pergerakan yang seperti gimana, biasanya ada komoditas lain yang akan melonjak tinggi atau yang turun dalam. Biasanya begitu. Mesti dicari. Nah, ini sebenarnya peluang seperti ini. Kalau saya pribadi sih, saya melihatnya di kemungkinan kripto akan melambung kemungkinan ya, BTC ya. Oke, dalam waktu dekat ini BTC kemungkinan akan melambung ya. Cuman saya tidak promo di YouTube ini ya. Ingat, ini semua disclaimer on ya, jadi semua hanya pendapat saya. Jadi teman-teman kalau punya pendapat sendiri silakan ya. Oke, jadi sebenarnya dari kita melihat candle ini itu sudah mewakili untuk karakter orang di luar dunia seperti apa. Itu sebenarnya kalau teman-teman sudah mulai paham seperti ini tuh memang tidak 100% benar, cuman minimal ada jaga-jaganya ya. Nih, kelihatan garis saya ini 1935 karena dia turun, walaupun dia lebih sedikit dia turun ya. Dan ini sekarang mengincar di area 1836, tapi kalau secara global saya hitung ya, incaran dia ada di
1768. Kita lihat 1768 secara MN ya. Jadi bulan Februari. Sorry. Ini tanggal berapa? Oh, sorry. Itu lupakan dulu karena candle MN-nya belum jadi ini ya. Oke, kita lihat W1-nya aja. W1 minggu lalu persis video saya sebelum ini saya memprediksi bahwa XAUUSD adalah bearish ya. Jadi walaupun ini naik, dia tidak kuat naik, tapi dia menjadi doji di sini ya. Jadi untuk naik tidak, turun tidak ya. Dan kalau udah begini, biasanya untuk minggu depan, untuk Senin sampai dengan Jumat ke depan ya, Senin sampai dengan Jumat ke depan kemungkinannya adalah bullish ya. Jadi video sekarang, nanti tonton ulasan saya yang videonya untuk hari Senin depan ya. Kita lihat dalam W1 selanjutnya ini bullish atau bearish ya, di sini ya. Kalau saya melihat ini adalah bullish ya, cuman memang ada turun dulu baru naik ya. Turun dulunya ke area 1836, naiknya ke area 1926 ya. Itu untuk weekly ya, weekly hari Senin tanggal periode 13 ya, 13 Februari. Kalau D1 kita lihat, oke, D1 untuk hari Senin kemungkinan ini adalah bearish ya. Perhatikan D1 candlenya kemungkinan bearish ya. Tertingginya dia untuk hari Senin itu ada di 1874, bawahnya ada di 1836, sekarang di 1864 ya. Kita lihat H4 nya. H4 target masih ke bawah, belum kena ya. Targetnya belum kena, jadi masih cenderung turun ya. Kita kecilin lagi ke H1. Kalau dilihat dari H1 ini bisa kemungkinan turun dalam juga sampai 1828. Coba kita zoom ya. Kita zoom. Ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan seperti itu. 1874 sampai dengan 1828 ya, untuk dalam satu minggu ke depan. Sorry, hari Senin 1874 sampai dengan 1828 targetnya ya. Kalau tidak terkejar 1828, kemungkinan besar di hari Selasa ini ya. Kita kecilin lagi ke M15. M15 targetnya 1836. Oke, kita lihat. Oke, kemungkinan besar gap up ya. Jadi Senin ada gap, open market gapnya gap ke atas ya, kemungkinan besar dia kemungkinan gapnya ke area 1867, sekarang 1864 ya, kemungkinan gapnya ke sana. Dan ini kemungkinan juga dia naik ke atas lagi ke area 1874 ya. Jadi sebenarnya ini adalah kalau teman-teman sudah menguasai model-model begini, itu sebenarnya udah mulai paham karakter-karakter apa yang namanya ya, karakter-karakter yang kita trade ya. Kayak ini kan emas. Sebenarnya mau emas kayak mau forex kayak mau apapun, itu sebenarnya polanya kan manusia yang tetap yang berperan di dalamnya ini ya. Jadi ada ketakutan, merasa harga ketinggian, ada yang merasa harga kerendahan, dan ada yang
konsensus. Ini sedang konsensus sebenarnya di sini ini ya, kalau kita lihat. Jadi dia kembali lagi masuk ke dalam, dia retest apakah bisa naik ke atas minus 17 atau di 1874 ya kembali turun. Kalau dari saya pribadi kemungkinan turun ya. Oke. Pola itu pasti terjadi berulang. Nih teman-teman boleh lihat ya. Oke, saya supaya enak lihatnya. Oke, pola itu pasti berulang. Ini pola apa? Channel. Di sini ada channel juga ini perhatikan. Jadi karakter itu tidak akan hilang. Ya, ini berulang kan? Sebentar ya, saya hapus. Ini ada wedge down, ada channel, ada diamond. Ya kalau teman-teman lihat sini ada, ini ada diamond nih, ini diamond. Ya, ini flag up, flag down, ya. Kemudian ada, ini channel lagi, lihat perhatikan. Ya, channel lagi. Begitu dan seterusnya. Jadi sebenarnya pola itu rata-rata modelnya begitu-begitu aja, tinggal kita membacanya dia larinya kemana, downtrend, uptrend, atau sideways atau semacam ini. Ada di sini juga ya, seperti itu, flag up dan seterusnya. Ini saya geser terus ya, ini diamond ya, diamond lagi, ini ada ascending, ini flag up, flag down, ascending ya, wedge down, ini ada diamond lagi dalam, begitu seterusnya ya. Mungkin ini sekali-sekali saya geser supaya teman-teman lihat ya. Nih channel lagi kan ketemu kan. Pada saat wait and see itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau bagi saya, karena biasanya setelah itu ke satu arah, biasanya begitu ya. Kalau diamond seperti ini biasanya itu ada menunggu sesuatu kebijakan, biasanya seperti itu. Wait and see menunggu satu kebijakan. Kalau diamond ini biasanya ada peristiwa yang luar biasa. Jadi peristiwa yang luar biasa ini tinggal bagaimana respon di luar itu menerima. Kalau jika itu bagus maka dia akan going up. Jika pasar di luar itu menganggap itu kurang bagus maka akan downtrend ya, seperti itu. Dan kalau flag up itu atau with flag down itu biasanya itu dia sudah lagi trend, tapi ingat, segala sesuatu yang naik tidak selamanya naik ya, pasti ada untuk turun dulu. Yang turun tidak selamanya akan turun, bisa kalau ada kebijakan bagus dia bisa going up. Sama seperti halnya kalau naik kebijakannya kurang bagus, walaupun uptrend akan downtrend juga ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, intinya tidak ada satu tren yang pasti ke atas terus ke bawah terus, tidak ada, pasti ada up and down. Oke, ini video terlama saya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, semoga sesuai. Terima kasih.